Dulu ketika kita masih kecil, mungkin dari kalian semua sering mendengar Lailatul Qadar itu berupa sesuatu yang turun dari langit. Karena banyak orang yang beranggapan malam 17 itu malam diturunnya Lailatul Qadar. Iya, ketika pada zaman Nabi Lailatul Qadar turun bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Nah, lalu Lailatul Qadar ini untuk apa diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali lagi pada kesempatan kali ini, tentunya di dalam bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan. Baik, di bulan Ramadan ini ada sesuatu yang sangat kita harapkan. Di bulan Ramadan ini ada suatu hal yang sangat kita minta kepada Allah. Apa hal tersebut? Apa sesuatu tersebut? Yaitu Lailatul Qadar atau malam Qadar. Dikatakan Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Dulu ketika kita masih kecil, mungkin dari kalian semua sering mendengar Lailatul Qadar itu berupa sesuatu yang turun dari langit. Entah itu merupakan bentuk buah ataupun apa. Bukan seperti itu Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu turunnya ketika itu bersamaan dengan Al-Quran, yaitu pada malam tanggal 17 Ramadan. Nah, pertanyaannya, apa Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini bisa turun di malam tanggal 17, sama halnya ketika Al-Quran turun waktu itu, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya saya, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an bertepatan dengan malam qadar atau Lailatul Qadar. Apa Al-Qur'an, apa Lailatul Qadar pada tahun ini jatuh tanggal 17 Ramadan? Belum tentu. Bisa jadi Allah menurunkan Lailatul Qadar pada malam ke-1, ke-2, ke-3, bahkan malam 21 ke belakang. Kita tidak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu kita bersemangat di bulan Ramadan, tidak hanya di malam tanggal 17 saja. Karena banyak orang yang beranggapan malam 17 itu malam diturunnya Lailatul Qadar. Iya, ketika pada zaman Nabi Lailatul Qadar turun bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Tapi ketika setelahnya Lailatul Qadar itu bisa jadi turun malam tanggal 1 dan seterusnya. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam, orang yang selalu berharap turunnya Lailatul Qadar? Yaitu kita bersemangat dari awal puasa hingga akhir puasa. Kenapa? Karena takut Lailatul Qadar, khawatir Lailatul Qadar turun pada tanggal 1 sampai tanggal 10, ketika itu kita tidak bersemangat, atau turun di tanggal 10 sampai tanggal 20, waktu itu ketika kita tidak bersemangat, atau sebaliknya turun di akhir bulan Ramadan pada tanggal 20 ke belakang sampai tanggal 30. Ketika waktu itu ketika kita tidak bersemangat beribadah kepada Allah, lalu kita rugi tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana yang benar? Ya, kita harus semangat dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Entah itu malam diturunkan Lailatul Qadar ataupun bukan, kita tetap bersemangat berharap Lailatul Qadar turun kepada kita. Nah, Lailatul Qadar ini apa? Malam di mana ketika kita beribadah kepada Allah, ibadah kita, pahala kita itu dilipat gandakan oleh Allah, sehingga dikatakan khairun min alfi syahrin. Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita ibadah seolah-olah ibadah kita lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ya, ketika kita beribadah di malam Qadar tersebut, ibadah kita seolah-olah
Kata Allah, lebih baik daripada kita ketika kita beribadah 1000 bulan. Lah kita tinggal menghitung saja berapa pahala, berapa banyak besar pahala yang kita dapatkan pada malam Qadar tersebut. Untuk apa pahala Lailatul Qadar ini? Kita ini dijadikan oleh Allah, umat Nabi Muhammad SAW memiliki umur yang jauh lebih pendek daripada umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu itu umurnya bisa ratusan sampai ratusan tahun, bahkan bisa 1000 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad umurnya, kata Nabi, ma baina sittina wa sab'ina. Umurnya berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih dari itu ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Lailatul Qadar ini untuk apa diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad? Yaitu untuk mengejar umat yang terdahulu, umat yang ratusan tahun, otomatis ibadahnya lebih banyak daripada kita yang 70 tahun. Nah, kita kejar umat-umat terdahulu dengan khairun min alfi syahrin, ibadah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kalau kita hitung jauh, kita akan melewati, akan menyalip, akan mendahului umat-umat yang terdahulu yang ratusan tahun, kita kejar dengan Ramadan tersebut. Maka dari itu kita manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan, bukan hanya di malam 21 atau 20 atau malam belasan, tapi kita semangat manfaatkan bulan Ramadan dari awal puasa sampai akhir puasa. Mari kita memohon kepada Allah, Allahumma inna ala siyam wal qiyam. Semoga kita dikuatkan oleh Allah terus berpuasa dan beribadah qiyamul lail, ibadah malam, salat tarawih, tahajud dan seterusnya. Wa'inna warzuqna lailatul qadri ya rahim ya rahman. Juga kita memohon kepada Allah semoga kita diberkahi atau diberikan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengejar umat-umat yang terdahulu yang umurnya ratusan tahun, kita bisa kejar dengan kita menunggangi Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian demikian yang bisa saya sampaikan selaku Majelis Keluarga Besar MDS Sumberwaringin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, terus bersemangat di dalam bulan Ramadan, karena apa yang kita raih kelak di hari kiamat yaitu adalah hasil dari jerih upaya kita di bulan Ramadan. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.